Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mugiono. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi di modul 1.4. Nah, di situ ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukum dan penghargaan, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Nah, menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah melalui jika dilakukan secara konsisten dan tentunya dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakteristik siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam menerapkannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukum dan penghargaan, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Materi tentang budaya positif sangat berkaitan dengan modul yang dipelajari sebelumnya, yaitu yang pertama adalah kaitan budaya positif dengan materi 1.1 yang berhubungan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, di mana budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut tentu membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Selanjutnya kaitannya dengan budaya positif pada materi 1.2 yaitu peran dan nilai guru penggerak. Nah, pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru. Nah, guru senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan budaya positif dengan materi modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam proses visi guru tersebut. Nah, visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika dirinya dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Nah, di sini kita akan merefleksikan pemahaman tentang keseluruhan materi modul budaya positif. Nah, ada sebuah pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pendekatan untuk menentukan kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Selanjutnya adalah teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tindakan tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Yang kedua adalah teori motivasi. Nah, perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang diinginkan oleh seseorang dalam rangka menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Sementara itu, motivasi eksternal diantaranya adalah keinginan yang dilakukan dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan.
Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Kemudian, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yakni yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa memiliki, yang ketiga adalah kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang materi segitiga restitusi. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka atau murid berpikir tentang orang yang seperti apa mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Yang pertama adalah ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Kedepan saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer. Yang ketiga, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seseorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Yang keempat, keyakinan kelas ternyata berbeda dengan aturan atau kesepakatan kelas. Yang kelima, saya sering melakukan bagian dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi saya baru tahu ada bagian yang menanyakan keyakinan kelas. Hal itu cukup menarik dan penting untuk pemahaman saya. Kemudian ada sebuah pertanyaan, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul ini, ada perubahan cara berpikir saya, yakni yang pertama, membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, saya bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan diinginkannya sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Yang kedua, ternyata baik hukuman dan penghargaan kurang efektif jika diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya berpikir bahwa guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer dalam menangani permasalahan pada siswa. Dan yang keempat adalah dengan segitiga restitusi, saya percaya akan mendukung pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan mendukung terciptanya budaya positif. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan karena memang belum membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah. Maka dari itu, kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat mendapatkan siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang.
Yang keempat, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama atau berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, tetapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang kedelapan adalah selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif untuk mendukung tumbuhnya budaya positif. Di bagian koneksi antar materi modul 1.4, CGP juga diminta untuk membuat rancangan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Berikut rancangan aksi nyata yang akan saya laksanakan di lampiran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.